Di era digital seperti sekarang, data menjadi salah satu aset paling berharga. Hampir setiap aspek kehidupan kita bergantung pada data. Dari media sosial, transaksi keuangan, hingga sistem informasi bisnis. Tapi, bagaimana cara data ini disimpan dan dikelola dengan efisien? Jawabannya ada pada basis data atau database. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Cevita Ahmad dengan NIM 1030-323-3042 kelas IT 4703. Di sini, saya akan mengeksplorasi dasar-dasar pada basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, keuntungan dari menggunakan sistem basis data, resiko yang mungkin dihadapi, serta siklus hidup database. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu apa itu basis data. Secara sederhana, basis data adalah sekumpulan data yang terorganisir secara sistematis hingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Basis data terdiri dari beberapa elemen utama. Yang pertama, data, yaitu informasi yang disimpan dalam bentuk tabel, dokumen, atau format lainnya. Lalu yang kedua ada DBMS atau Database Management System, yaitu perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, mengelola, dan memanipulasi data dalam basis data. Contoh DBMS yang populer adalah MySQL, PostgreSQL, dan Oracle. Lalu yang terakhir itu penggunaan dan aplikasi, yaitu sistem basis data melibatkan berbagai pengguna seperti administrator, analisis data, dan developer yang memanfaatkan basis data untuk berbagai keperluan. Nah, untuk yang kedua, yaitu kelemahan pemrosesan pada file tradisional. Sebelum adanya basis data modern, organisasi dan perusahaan mengandalkan sistem pemrosesan file tradisional untuk menyimpan dan mengelola data. Namun, pendekatan ini memiliki banyak sekali kelemahan, di antaranya redundansi dan inkonsistensi data, yaitu data yang disimpan dalam banyak file berbeda seringkali mengalami duplikasi yang berbeda yang tidak terkendali. Lalu yang kedua itu ada kesulitan dalam pengambilan data. Ketika mencari informasi dalam sistem file, dia memerlukan pencarian manual yang memakan waktu cukup lama. Lalu, kurangnya keamanan. File seringkali tidak memiliki kontrol akses yang memadai sehingga mudah dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya itu, ketergantungan pada aplikasi tertentu. Data tidak dapat dengan mudah diintegrasikan antar sistem karena formatnya tidak seragam. Lalu kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu kelebihan pendekatan basis data. Untuk mengatasi kelemahan file tradisional yang sebelumnya, sistem basis data menjadi solusi yang lebih efektif. Beberapa kelebihan utama dari pendekatan basis data tersebut adalah mengurangi redundansi data. Dengan normalisasi data, sistem basis data dapat mengeliminasi duplikasi informasi. Lalu, peningkatan keamanan. Pada sistem basis data memiliki fitur keamanan seperti otorisasi pengguna, enkripsi, dan kontrol akses berbasis peran. Lalu, kemudahan akses dan pemrosesan data. Dengan SQL dan antarmuka berbasis GUI, pengguna dapat dengan mudah mencari dan memanipulasi data. Lalu yang terakhir itu ada integrasi dan konsistensi data. Basis data memungkinkan berbagai aplikasi untuk berbagai dan menggunakan data yang sama dengan konsistensi yang tinggi. Lalu untuk topik yang keempat yaitu resiko yang menyertai penggunaan basis data. Meskipun memiliki banyak manfaat, pengguna basis data juga dapat memiliki resiko seperti ancaman keamanan, kerusakan data, biaya implementasi, dan kompleksitas manajemen. Selanjutnya masuk ke database lifecycle. Untuk memastikan sistem basis data berjalan dengan optimal, ada proses yang disebut database lifecycle atau siklus hidup basis data. Siklus ini terdiri dari beberapa tahap utama, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga ada perancangan, yang keempat ada implementasi, yang kelima ada pengujian dan pemeliharaan, dan yang terakhir ada peningkatan dan penghapusan. Dengan memahami konsep dasar basis data, kita dapat melihat betapa pentingnya peran basis data di dalam dunia modern, dari menyimpan data pelanggan hingga mengelola transaksi keuangan. Basis data menjadi tulang punggung sistem informasi di berbagai industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu. Terima kasih.